Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa di dalam aliran karismatik yang diutamakan dengan adalah pengalaman-pengalaman spiritual. Secara doktrin, kaum karismatik menekankan pengenapan nubuatan-nubuatan, yaitu nubuatan-nubuatan para nabi, terutama yang bersifat futuristik dan yang berkaitan dengan akhir zaman. Setiap peristiwa yang terjadi entah di bidang politik, ekonomi, sosial, dan fenomena alam selalu dilihat dan dimaknai sebagai pengenapan dari nubuatan akhir zaman. Yang merupakan tanda akhir-akhir ini, mereka membaca semua peristiwa historis atau fenomena dengan menggunakan kacamata rohani, diberi makna rohani. COVID-19 atau coronavirus yang mematikan itu, kemunculannya di Wuhan dan penyebarannya di seluruh dunia tidak pelak lagi dilihat oleh kaum karismatik sebagai pertanda kemunculan Sang Antikristus. Maka dunia medsos pun langsung dibanjiri oleh berbagai pertanyaan dan interpretasi khas karismatik. Mereka dengan mudah mengutip teks-teks Alkitab di sana-sini tanpa menghiraukan konteks dari teks-teks tersebut dan tanpa peduli ada atau tidak relasinya dengan yang dikutip. Beberapa pernyataan dan penjelasan interpretatif yang meramaikan dunia media sosial kaum karismatik dapat dikutip kembali di sini. Pertama ialah virus corona dikaitkan dengan angka setan 666. Media online mengulas tentang asumsi yang berkaitan dengan virus corona dengan angka 666. Mungkin Anda sudah sering mendengar bahwa angka 66 yang penuh konspirasi, banyak orang yang menyebutnya dengan angka setan. Bilangan ini juga dikenal sebagai jumlah binatang atau beast dalam perjanjian baru, atau segala sesuatu yang berbau satanisme dan antikristus. Baru-baru ini banyak di grup WhatsApp beredar bahwa informasi teori konspirasi yang mengaitkan pandemi virus corona dengan angka setan 666. Jika dipecah, corona terdiri dari 6 huruf. Jika masing-masing alfabetnya diubah ke dalam angka, maka akan membentuk C3, O15, R18, O15, N14, A1. Jika angka ini dijumlahkan, maka hasilnya adalah 66. Jika digabungkan dengan kata corona yang memiliki 6 huruf, maka hasilnya adalah 666. Selanjutnya, masih dijelaskan bahwa gara-gara angka 666 ini dikaitkan dengan antikris, beberapa perusahaan besar pernah dituding sebagai kaki tangan setan. Pada tahun 1999 ketika Intel memperkenalkan Pentium 3666 MHz, banyak orang menuding Intel sebagai kaki tangan setan. Oleh sebab itu Intel terpaksa mengumumkan produknya sebagai Pentium 3667 sebagai pembulatan dari 666,666 MHz. Bukan hanya Intel. Dalam dunia industri komputer, nama Bill Gates pun terkena imbasnya. Nama Bill Gates 3 jika dikonversi ke dalam kode ASCII akan berjumlah 666. Demikian juga dengan MS-DOS 6.21 atau Windows 95. Virus Corona dan murka Allah. Media WE online menceritakan seorang evangelis Amerika Serikat mengklaim bahwa virus corona jenis baru 2019 nCoV yang sudah membunuh ribuan orang di Cina dan menyebar di berbagai negara merupakan azab Tuhan. Malaikat maut telah dikirim untuk membersihkan planet bumi dari para pendosa. Virus ini dimulai di Cina karena pemerintah komunis yang tidak bertuhan menganiaya orang-orang Kristen dan melakukan aborsi paksa. Tuhan akan membersihkan banyak dosa dari planet ini. Ada orang-orang yang keji dan menjijikan di negara ini melampaui anak-anak kecil, menyesatkan mereka. Kaum karismatik dan sebagian hamba-hamba Tuhan Pentakosta di Indonesia juga meyakini bahwa virus corona adalah sebuah bencana yang dirancang oleh Sang Antikris. Pernyataan sepotong-sepotong dari kelompok penganut corona sebagai antikris hampir setiap hari menghiasi media sosial, entah itu Facebook, YouTube, atau di grup-grup WA.
bahkan sampai di khotbah-khotbah dalam gereja. Melalui YouTube, seorang hamba Tuhan berceramah tentang akhir zaman mengatakan bahwa virus corona adalah langkah awal dari antikris dalam sebuah website luar negeri bernama After the Warning yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Seorang wanita bernama Juliet Wedby mengaku mendapat pesan dari surga tentang virus corona dan antikris. Di Indonesia banyak hamba-hamba Tuhan menganggap bahwa bukti corona sebagai antikris adalah ditiadakannya ibadah-ibadah di gereja. Ada pula banyak hamba Tuhan yang terus sibuk untuk mencocokkan dan mencari-cari salah satu di antara 7 materai murka yang bisa ditempeli dengan nama corona atau yang bisa dianggap sebagai corona. Sebuah media online yang bernama jalanimam.com mengulas pendapat kaum karismatik yang menghinakan corona dengan akhir zaman. Virus corona, peringatan tanda akhir zaman. Peringatan Yesus bahwa menjelang hari kiamat akan muncul penyakit sampar tidak perlu mengejutkan kita. Yesus mengatakan, dan apabila kamu mendengar, janganlah kamu terkejut. Lukas 21 ayat 9. Penyakit sampar hanyalah salah satu dari sekian banyak peristiwa yang menjadi tanda-tanda kesudahan zaman. Saat ini, zaman yang muncul adalah penyakit sampar virus corona. Lihatlah bagaimana virus ini mewabah lintas negara dan membuat dunia terkejut, dan pemerintahan negara-negara yang sigap mengantisipasi penyebarannya. Apa itu antikris? Untuk membuktikan bahwa COVID-19 benar-benar adalah alat antikris, lebih dahulu perlu dipahami siapa, seperti apa, dan bagaimana si antikristus itu. Kata antikris atau antikristus dapat mempunyai dua arti, yaitu menentang Kristus dan dalam artian seseorang atau suatu kuasa yang menentang Kristus dan karya Kristus. Yang kedua ialah mengganti Kristus, artinya seseorang atau suatu kuasaan yang mengambil tempat Kristus atau seorang Kristus palsu. Yohanes mengatakan bahwa antikristus adalah siapapun yang sengaja menyebarluaskan kebohongan tentang Yesus Kristus dan ajarannya. Rasul Yohanes menyebut ada banyak antikristus. Jadi menurut Yohanes, antikristus itu bukan hanya satu orang. Antikristus bisa berkomunitas orang, bisa organisasi, bisa lembaga politik atau kekuasaan. Juga bisa berupa sebuah ajaran yang menyebarluaskan kebohongan tentang Yesus. Antikris tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Mesias dan membuat orang bingung tentang hubungan antara Allah dan putranya, Yesus Kristus. Antikris bisa juga mengaku sebagai Kristus dan wakil-wakil Kristus. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-22. Apakah COVID-19 ini adalah alat Kristus? Terlepas dari adanya berbagai keyakinan yang didasarkan atau tafsiran terhadap teks-teks di Alkitab, COVID-19 memunculkan fakta yang berbeda dari keyakinan-keyakinan yang disebutkan di atas. Paling sedikit ada 3 fakta yang menunjukkan bahwa virus corona berbeda dari karakter antikris atau tidak sesuai dengan atribut-atribut yang melekat dalam sosok antikristus. Fakta yang pertama, sejak munculnya di Wuhan, Tiongkok, COVID-19 dengan semua aspek atau semua pihak yang berkaitan dengan masalah corona belum pernah ada dan belum pernah muncul sebuah pernyataan dari siapapun, belum pernah ada gerakan apapun, dan belum pernah ada propaganda atau provokasi yang menentang keyakinan kepada Yesus Kristus atau yang diskreditkan ketuhanan Yesus Kristus, atau yang menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dengan kata lain, bila corona dicap atau diyakini sebagai alat Kristus, keyakinan ini tidak sesuai dengan fakta, karena tidak ada sedikit pun yang berkaitan dengan corona yang anti pada Kristus. Bahwa ada banyak orang yang menjadi korban COVID-19, itu tidak bisa dijadikan acuan. Karena yang meninggal akibat COVID-19 bukan hanya orang-orang yang mengikut Kristus, malahan mungkin lebih banyak orang yang tidak percaya Kristus. Lagi pula ada banyak peristiwa, bencana lainnya yang juga menelan banyak korban jiwa, tetapi tidak serta-merta disebut sebagai anti-Kristus. Misalnya, seperti bencana tsunami, gempa bumi, banjir, longsor,
kelaparan, dan bencana wabah lainnya. Fakta yang kedua, kemunculan COVID-19 telah membangkitkan kesadaran, kehausan, kelaparan, dan kebutuhan di dalam diri manusia akan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa menyangkali fakta ini. Perhatikanlah, setiap kita membuka media sosial, kita disuguhi dengan berita-berita, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk video, tentang gerakan doa massal, atau gerakan massal mencari Tuhan, atau gerakan pertobatan massal. Gerakan ini terjadi hampir di seluruh belahan dunia yang dilanda wabah corona. Di berbagai negara dan daerah yang tidak melakukan ini, gerakan doa massal ini dilakukan di jalan-jalan raya, di trotoar-trotoar, di mal, kantor, dimanapun berada. Beberapa kutipan berikut ini adalah pernyataan atau ungkapan kekaguman melihat apa yang sedang terjadi, tepatnya apa yang sedang dilakukan oleh Allah. Di tengah-tengah cengkeraman virus corona, gerakan doa dan pertobatan massal sedang terjadi di berbagai negara, sesuatu yang sedang terjadi dalam sejarah kekristenan. Di Amerika Serikat, seorang menulis di Facebook, "How amazing is to see this man praying together with police officer in the street. The world is turning to Jesus through coronavirus. Praise God." Di beberapa media sosial lainnya, seseorang menulis, "This employee know that their help comes from Jesus." Di Spanyol ada tulisan nyanyian "Because He Lives" bergema setiap saat ketika mereka berlutut berdoa dan menangis di jalan-jalan raya. Di Brasil, seorang menulis, "Through COVID-19, the people of Brazil are turning to Jesus to heal their land." Dan masih banyak lain. Bagaimana dengan di Indonesia? Salah satu anjuran yang selalu disampaikan oleh pemerintah dan pihak-pihak berwenang sejak virus corona merajalela adalah beribadah di rumah. Sejauh ini belum pernah ada anjuran, pernyataan, atau gerakan yang mendompleng peristiwa corona yang menantang, atau melawan, atau mendiskreditkan nama Yesus Kristus, atau menganiaya para pengikut Yesus Kristus. Malahan sebaliknya, sejak adanya himbauan social distancing dan physical distancing, gerakan penginjilan di Indonesia terjadi secara besar-besaran dan masif. Anda ingin bukti? Bukalah sosial media Anda. Begitu Anda online, yang muncul pertama kali adalah pengkhotbah Anda. Dan jika Anda mempunyai 1000 teman dari pendeta, maka Anda akan mendengar dan melihat 1000 pendeta sedang memberitakan Injil dengan bebas melalui media sosial Anda. Gerakan penginjilan dan kebebasan menginjil yang terjadi saat ini juga belum pernah terjadi dalam sejarah kekristenan di Indonesia. Ini semua adalah dampak dari COVID-19. Fakta yang ketiga, sesuai dengan namanya, Antikristus adalah sosok atau gerakan atau kekuasaan yang melawan atau yang anti terhadap Kristus atau melawan Allah. Oleh karena anti atau memusuhi Allah, Antikristus akan menghujat Allah, menghujat nama Allah, dan menghujat semua yang ada di surga. Antikristus akan melakukan penindasan dan penganiayaan secara besar-besaran terhadap para pengikut Kristus. Kenyataan yang sedang terjadi di depan mata kita saat ini di tengah wabah virus corona justru kontradiktif dengan apa yang seharusnya terjadi bila si Antikris muncul. Di tengah-tengah situasi bayang-bayang maut akibat cengkeraman virus corona, yang terjadi justru bangsa-bangsa bangkit memuja dan menyembah Tuhan, tanpa ada yang memprakarsai atau yang mengomandai atau yang menganjurkan hampir seluruh penduduk dunia sujud dan bertekuk lutut merendahkan diri di hadapan Allah. Jika Anda melihat secara kritis situasi global saat ini, Anda akan terkejut bahwa fakta saat ini, gerakan penginjilan dan kebangunan rohani yang diikuti oleh gerakan pertobatan sedang terjadi secara dahsyat di seluruh dunia. Gerakan penginjilan dan pertobatan massal yang sedang terjadi di seluruh dunia saat ini tidak lagi membutuhkan penginjil hebat atau pengkhotbah yang luar biasa atau hamba Tuhan yang spektakuler. Saat ini Allah sendiri yang sedang bersaksi dan beraksi dengan kekuatan kuasanya di alam semesta. Allah sedang bergerak dan beraksi ketika
seluruh bangsa sedang menghadapi ancaman virus corona. Jadi, melihat fakta-fakta dan fenomena-fenomena yang muncul di tengah cengkeraman virus corona, dan dengan menggunakan penalaran yang sehat, sangat sulit untuk menerima dengan akal sehat jika COVID-19 atau virus corona ini muncul di akhir tahun 2019 ini disebut atau dianggap atau diyakini sebagai langkah awal antikris atau sebagai bagian dari skenario antikris. Jadi, COVID-19 alat Kristus atau antikristus, tergantung penilaian Anda. Tuhan Yesus memberkati.